dengan 5 ya, senyum, sapa, sopan santun, dan lakukan perkenalan diri dan identifikasi pasien. Jadi selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Bisma yang bertugas pada pagi ini. Kemudian bertanya dengan ibunya dengan pertanyaan terbuka. Dengan ibu siapa, usianya berapa, ya. Walaupun kalian sudah tahu nama ibunya siapa, tanyakan saja ya. Kemudian jelaskan tujuan yang akan dilakukan. Mona menjelaskannya. Ini Iva. Iva berarti menjelaskan tujuannya gimana? Pada lesi pada Mulai dari awal. tujuannya untuk mengetahui apakah ada lesi atau luka apakah adanya lesi atau luka untuk mendeteksi kanker pada Benar, tapi kurang tepat ya. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Iva. Pemeriksaan Iva bertujuan untuk mengetahui adanya luka, jangan lesi. Kalau lesi orang awam nggak tahu, ya. Mengetahui adanya luka prakanker di leher rahim ibu. Jangan bilang di serviks ya, ibunya nggak tahu. Kemudian memberikan inform concern setelah mendapatkan penjelasan tindakan yang akan dilakukan. Ibu setelah menjelaskan tujuan tadi nanti akan diambil sebagian diberikan asam asetat atau asam cuka, nanti dilihat perubahannya di leher rahim ibu. Apakah ibu bersedia? Ya Mbak, bersedia. Kemudian diberikan inform concern. Kemudian ibunya dipersilakan untuk BAK. buang air kecil dan dikeringkan dengan tisu. Kemudian celananya jangan dipakai biar nanti kalau ibunya naik ke bed nggak lepas lagi ya. Kemudian jaga privasi pasien dengan memasang sketsel. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Gimana lingkungan yang aman dan nyaman? Bersih, kemudian sketselnya ditutup, nyaman, nggak bergerumbul. Biasanya kan kadang bergerumbul beberapa orang buat lihat mana sih porsinya, kan kadang gitu ya. Jadi usahakan ibunya yang nyaman. Kemudian persiapan alat, berisi bak instrumen yang berisi sarung tangan 2 pasang. Sarung tangan 2 pasang, kemudian spekulum. Ini kan yang kecil ya. Itu kalau soalnya kadang nggak kelihatan. Kemudian swab di kapas ini ya, kantong ini untuk apa? Membersihkan ini. Kemudian kasih steril, asam asetat ini di SPT nggak ada, tapi nanti saya harusnya ada tempat tidur atau komputer ya, ditaruh di sini asam asetatnya. Jadi nggak ini dipakai sini dimasukkan, jadi harus dipulang dulu. Kemudian lampu sorot, yang pasti perlu lampu sorot ya, karena nanti kelihatan. Kemudian lampu meja ginekologi, tahu meja ginekologi yang mana? ini tuh ada sambahan kaki. Iya, yang di sana kan? Iya. Yang warna hitam di sana. Harusnya yang ada itu. Kemudian orang dan tempat sana.
selanjutnya mencuci tangan. Membantu klien naik ke tempat tidur dulu dengan posisi terlentang. Sebenarnya harus pakai meja dulu sih. Naik ke tempat tidur ibu, naik ke tempat tidur dulu ya. Bokongnya agak mepet di sini. Jadi misalkan ini meja ginekologi ya, Mbak. Misalkan ini meja ginekologi. Dia kan di sini ada kakinya, Mbak. Nah, kalau misalkan tidur yang pertama itu biasanya dilakukan pemeriksaan pelvik atau pemeriksaan di manual. Jadi bokongnya itu di separuh aja. Ibunya posisi ya litotomi tapi nggak sampai di apa ya, di apa namanya, di bokongnya di separuh dulu, kemudian melakukan pemeriksaan pelvik. Jadi ini pemeriksaan pelviknya pakai sarung tangan steril ya. Sarung tangan steril. Iva. Selanjutnya mengatur posisi litotomi dan melakukan pemeriksaan pelvik ya. Pemeriksaannya sama dengan melakukan VT. Pernah tahu VT, vaginal touch, untuk melakukan pemeriksaan pembukaan? Nggak tahu. Ya, pakai 2 jari ya. Jadi dibuka dulu labia mayora dan labia minoranya. Kemudian tangannya masuk. Biasanya jari tengah dulu baru masuk. Ibu, biasanya gini nih agak sakit, jadi ibunya disuruh tarik nafas. Jadi kita buka, kita masuk, Bu tarik nafas sedikit ya, tarik nafas sebentar. Nah baru tangan kita masuk. Ya. Kemudian ini ada Porsio kan, Mbak? Tahu Porsio Mbak? Yang lain tahu Porsio? Nggak tahu. Ayo coba cari di HP-nya. Porsio mana? Di sekitar Porsio dikelilingi, tangan kita masuk di situ. Kalau jarinya misalkan pendek nggak apa-apa, masukin aja biar nyampe ya. Di sekitar Porsio, di atas, di samping, kanan, kiri dilihat apakah ada massa atau ada kelainan kayak gitu ya. Nah, sini paham? Paham. Pemeriksaan pelvik paham ya? Yang sana? Bisa paham? Bener lo ya? Di sini udah asesmen lo ya kalian? Oke, selanjutnya kan lepas. Ganti sarung tangan. Nah, selanjutnya tadi kan bokongnya harus separuh kan ibunya. Nah, baru dilakukan posisi litotomi. Bokongnya maju banget. Yang awalnya segini jadi segini. Caranya gimana? Kakinya di bawah dulu. Biasanya kan ada pijakan di depan kan kalau meja ginekologi. Ibunya maju dulu sampai bokongnya ngucuk. Baru kakinya ditaruh. Itu paham? Paham. Kemudian mengatur dan menyalakan lampu. Lampunya diatur. Biasanya ada asisten. Karena kalau kita ngatur yang sekarang, kan kita belum lihat tau kan porsinya gimana. Belum masukkan spekulum, belum lihat porsi. Jadi biasanya ada asisten
Nanti ketika kita udah pasang spekulum, lampunya dipasin sama kursinya. Kemudian menggunakan sarung tangan steril memeriksa lubang jendela luar dan lubang uretra apakah terdapat kebutuhan. Ada ambil darah sebentar. Ada berambil darah. Kemudian dilihat apakah ada apa bilang tadi, ambil dibaca apakah ada kebutihan. Kalau ada kebutihan berarti dilakukan profiling. Kemudian palpasi kelenjar skin dan kelenjar batu. Berarti 8 palpasi. Ini sebelah sini. Skin yang atas atau yang bawah? Yang atas. Betul, ini yang bawah. Sepakat ya, yang lain? Ya, Bu. Berarti dilakukan palpasi. Dilihat apakah ada gejala. Palpasi. Kemudian memasang spekulum dalam posisi yang benar sehingga cervix bisa terlihat dengan tepat. Cara pasangnya kayak gini. Jangan langsung dimasukkan, jadi harus dibuka dulu. Kayak kita PT tadi. Kayak melakukan pemeriksaan tadi. Labia mayora dan labia minora dibuka. Kemudian masangnya miring ya, Mbak. Jangan langsung gini, miring. Kemudian setelah masuk langsung diputar. Nah, ketika masuk sama kayak tadi melakukan pemeriksaan pelvik, tarik nafas panjang ya. Kalian melakukan langkah-langkah ini harus tetap komunikasi dengan ibunya. Atau kalian mau ajak ngobrol apa, diselimurno apa ya? Diselimurno bahasa Indonesia apa ya? Dialihkan biar ibunya nggak merasa sakit. Nah, langsung tarik nafas sedikit ya Bu. Ini terus ditekan. Dipasin dengan porsionya. Ya. Ditekan kemudian dikunci. Sampai sini paham? Paham. Kemudian membersihkan cairan vagina dengan pasta kering. Ini tadi seharusnya sudah dibuka. Ini bentuknya di bawah, kita bersihkan. Biasanya kalau di lahan pakainya itu apa? Detex. Tahu Detex? Tahu Detex? Detex itu kasa yang bentuknya bulat-bulat. Kasa yang bentuknya bulat-bulat. Iya. Untuk gigi itu kayak buat Iya, kayak buat gigi. Tapi kan besar itu. iya, ini kan dibersihkan sekitarnya. Terserah mau berapa kali pokoknya bersihin. Kemudian langkah selanjutnya memeriksa serviks apakah terdapat tanda-tanda kanker leher rahim, cervitis, polip, erosi. Bila ada tanda-tanda cerviks, pemeriksaan dihentikan dan diusut. Polip apa? Polip bentuknya gimana kalau polip? Ya, benjolan. Dilihat ya adanya cervitis, peradangan, polip, benjolan atau erosi. Kemudian langkah selanjutnya mengolesi cervix dengan asam asetat 3-5% menggunakan swab gigi berkapas dan membuang kapas swab ke dalam sanitasi. Jadi ya tadi kan udah ada asam asetatnya, kita celupkan, kemudian di porsio itu diolesi dengan kapas seluruhnya.
memutar ya, dalam dari dalam keluar ya, sampai semuanya terkena dengan asam asetat. Kemudian kedua, selanjutnya menunggu 20 sampai 30 detik baru menilai hasil ulasan asam asetat iya di dalam ya, bakal mulus kayak gini ya. Tapi kalau misalkan dia ada lesi, dia akan kemerahan atau ada plak-plak putih. Jadi ketika kalau udah parah, sebelum dia kasih asam asetat pun dia sudah kolumnas. Itu SSK. Lihat apakah sakitnya berdarah, apakah ada plak putih. Kemudian misalkan kalian ragu kok ini ada plak putih atau enggak, ada kemerahan atau enggak, ulangi maksudnya dikasih asam asetat lagi ya, ditunggu lagi. Kemudian melepas spekulum dan melakukan vulva hygiene ya, dilepas. Ditutup dulu, jangan posisi seperti ini kalian tarik, sakit. Jadi tutup dulu, kemudian diputar lagi. Itu tarik nafas panjang, kemudian lakukan vulva hygiene kalau kotor, kalau nggak kotor ya. Kemudian menjelaskan kepada klien bahwa pemeriksaan sudah selesai dan minta klien menunggu di ruang tunggu. Meskipun ini pemeriksaan IVA-nya sudah selesai, bisa dipakai celana dalamnya, itu bisa turun, nanti ditunggu di ruang tunggu ya. Merapikan alat, membuang sampah, dan melakukan dekontaminasi. Selanjutnya membersihkan sarung tangan, lepas dan rendam dalam larutan klorin. Nah ini direndam ya di larutan klorin. Tutupnya juga. Tidak,